Oke, jemaat, selamat pagi semuanya. Siapa yang di sini senang bernyanyi? Anda senang nyanyi? Anda menikmati? Sungguh menikmati? Waduh. Saya dulu kan sering duduk di sini. Sejak COVID duduk di belakang. Saya menikmati dan mengamati. Biasanya kalau jemaat yang nyanyinya belum masuk jemaat. Ini belum, dia belum menikmati. Dia belum menikmati. Ya. Kalau nyanyinya, kiranya kita setia. Ini orang sudah menikmati. Sungguh menikmati. Amin. Betul nggak jemaat sekalian? Betul nggak? Nah, saya bilang rugi yang datang terlambat ya. Rugi gitu ya. Ketinggalan satu lagu aja mestinya rugi sekali. Betul nggak? Amin. Jemaat itu harus punya prinsip gini. Datang kecepatan itu lebih baik daripada datang keterlambatan. Amin. Ya nggak? Apa ruginya datang cepat? Ada rugi nggak? Jemaat ada rugi nggak datang kecepatan? Mestinya enggak, betul nggak? Ya, datang kecepatan bisa ikut sekolah minggu, ya loh. Saya lihat ikut sekolah minggu ini tanya jawab hari ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bagus ya. Mengapa Tuhan Yesus bilang dia tidak tahu tentang kedatangannya yang kedua kali? Ya, bagaimana kamu menjawab orang? Kan bukankah Tuhan Maha Tahu? Ya toh, dan banyak lagi pertanyaan yang bagus-bagus gitu ya. Nah, maka itu datang kecepatan tidak rugi, datang kelambatan rugi ya. Saya bilang ketinggalan satu lagu aja kita rugi sekali kok, apalagi ketinggalan banyak lagu, betul nggak? Oke, jemaat sekalian, hari ini saya mau mengajak jemaat untuk melihat satu hal yang sangat penting. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hari ini datang berkumpul berjemaat. Kami bernyanyi dengan sukacita, mengekspresikan hati kami Tuhan. Dalam lagu, dalam irama. Tuhan, kiranya Engkau melihat hati kami. Betapa sukacitanya kami ketika kami datang berjemaat menyanyikan lagu dengan irama yang memuliakan Engkau, mengekspresikan hati kami. Dan sekarang kami akan mempelajari firman-Mu. Tuhan, tuntunlah akal budi kami agar kami betul-betul memahami tentang kebenaran-Mu. Kemudian kami sendiri kuat di dalam iman dan juga akan menguatkan orang lain. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ya. Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10. Kalau kita membaca ayat 5 sampai 7. Kalau kita membaca dari ayat 5 sampai 7 dari Injil Matius pasal 10. Yang bunyinya demikian. Katanya. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Ya, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Begini,
Mengapakah? Ya. Yang pertama, mengapakah Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain waktu itu? Tidak boleh menyimpang kepada bangsa lain. Bahkan tidak boleh masuk kota Samaria. Yang jadi sasaran mereka hanyalah bangsa Yahudi. Nah, Injil Matius pasal 10 ini itu dijuluki oleh teolog Go Not Commission. Ya. Kalau yang di Amanat Agung, Go Ye Commission. Ini Go Not Commission. Jadi perintah tentang jangan pergi. Nggak boleh bawa bekal, begitu, begini, dan sebagainya. Mengapa? Saya ingin katakan bahwa dulu saya sendiri mengalami hal ini. Bahwa tidak memahami banyak hal. Sehingga tidak heran kalau menafsirkan kebenaran Alkitab banyak yang salah dan tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Menafsirkan Alkitab itu hampir mirip-mirip dengan pasang puzzle. Ada puzzle yang cuman 20 biji. Anak-anak latihan punya mungkin 10 doang. Makin canggih akan makin banyak bijinya. Waduh, puzzle yang 1000 biji. Anda akan sulit memasangnya. Anda akan mengalami kesulitan kalau Anda tidak melihat gambar besarnya. Seperti apa? Gambar besarnya. Nah, sama dengan begini. Orang zaman sekarang gara-gara pakai Google terus, Google Map, nggak tahu gambar besar Jakarta seperti apa. Kalau Anda tidak mengerti gambar besar Jakarta ini seperti apa, kamu akan salah nunjuk. Kamu akan salah tunjuk. Kamu kehilangan positioning. Nah, kalau berdiri di sini, kira-kira Kelapa Gading di sebelah mana? Ya, Kelapa Gading di situ. Bukan, itu laut. Ya. Ya, di situ. Kelapa Gading itu di sana. Sini Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Positioning. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang masih belum bisa melihat Alkitab, menafsirkan Alkitab dengan benar. Ada banyak rahasia-rahasia, ayat-ayat yang sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Salah satunya adalah yang kita baca ini misalnya. Mengapa Tuhan bilang kepada muridnya, tidak boleh mereka pergi kepada bangsa lain. Bahkan tidak boleh masuk ke kampung orang Samaria. Mereka disuruh fokus, memberitakan Injil, serukan pertobatan hanya kepada orang Yahudi saja. Mengapa? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dulu saya tidak mengerti ada plan A dan plan B. Ya. Ada plan A dan plan B. Plan A itu apa? Plan B itu apa? Nah, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk melihat bahwa sebenarnya plan A-nya Tuhan adalah menggenapkan semua yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Semuanya. Ada mereka yang berdebat di WhatsApp berkata bahwa gereja mereka lah yang memberikan Alkitab kepada kita. Saya bilang nonsen. Tidak ada. Itu hanya kalian klaim-klaiman saja. Katanya nama Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pun gereja kami yang kasih nama. Tidak. Kenapa 39 kitab kita disebut Perjanjian Lama? Kenapa 27 disebut Perjanjian Baru? Disebutnya Perjanjian Lama 39 kitab. Itu adalah karena isinya memang perjanjian. Dan karena ada yang baru, maka janji yang terdahulu disebut yang lama. Sedangkan janji yang belakangan disebut yang baru. Nah, mengapa disebut perjanjian lama? Janjinya apa? Sebenarnya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah janji mau kirim juru
selamat. Itu janji. Ya, itu janji. Allah mau kirim juru selamat. Nah, juru selamat itu akan datang. Dan akan dilahirkan melalui keturunan Hawa. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan ini, sejak saat itu penantian ke depan. Bahkan Hawa mengira ketika dia melahirkan Kain, dia mengira dia sudah melahirkan juru selamat. Secepat itu. Tetapi sebenarnya masih jauh, ribuan tahun ke depan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya janji tentang juru selamat itu diperjelas dan diperjelas dan diperjelas. Start awalnya dijaga oleh ayah masing-masing, yang juga diposisikan sebagai imam, mewakili Allah. Sehingga ayah sebelum mati memberkati anaknya. Kalau yang brengsek dikutuk, ya, mewakili Allah. Nggak main-main itu. You know? Dan ayah gagal. Maka itulah Tuhan hapuskan manusia dengan apa? Air bah. Ya, dan sisa 8 orang. Kemudian keluar baru generasi ketiga. Ham melahirkan Kusi. Kusi melahirkan Nimrod. Memberontak. Dan kocar kacir manusia. Akhirnya Tuhan mengangkat satu bangsa untuk menjaga janjinya. Jaga janjinya. Abraham dipilih. Nah, Abraham dipilih bukan untuk dipilih masuk surga. Ya, Calvinisme salah total. Abraham dipilih untuk menurunkan Mesias. Menurunkan juru selamat. Abraham punya anak banyak sebenarnya. Ya toh. Nggak tahu si Medan itu gara-gara datang ke Medan mungkin. Ada anak Abraham zamannya Medan. Ya. Terus ada Ishak. Ishak inilah ya toh. Nah, Ishak juga punya 2 anak. Dipilihlah Yakub. Calvinisme melihat pemilihan Yakub untuk keselamatan. Saya bilang bukan. Pemilihan Yakub karena melalui keturunan Yakub lah juru selamat akan datang. Ya. Dan akhirnya bangsa Yahudi berdiri. Untuk apa bangsa Yahudi didirikan? Kok jadi sangat aneh sendiri di dunia ini? Wow, dijaga dengan begitu ketat aturannya. Untuk apa? Sebenarnya menjaga janji. Janji itu. Janji apa? Mau kirim juru selamat. Kemudian panggilan kepada juru selamat ditambahkan. Jadi Mesias. Mesias itu artinya apa? Orang yang diurapi. Karena dia sang juru selamat akan mengemban jabatan raja, imam, dan nabi. Tiga jabatan ini sebenarnya yang memerlukan pengurapan. Kalau zaman sekarang ini pelantikan. Dulu diurapi. Jadi makanya dia yang akan menjabat 3 jabatan imam, raja, dan nabi diurapi. Maka disebut sang Mesias. Sang yang diurapi. Gitu. Dia akan datang. Dia akan datang. Dia akan datang dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian Tuhan utus nabi terakhir perjanjian lama. Siapa? Maleaki. Sebelum Tuhan tutup pewahyuan perjanjian lama, Tuhan kirim Maleaki dan Tuhan suruh Maleaki menyampaikan apa? Coba baca. Yang pasal terakhir dari kitab Maleaki, pasal terakhir dan 2 ayat terakhir untuk nutup. Tutup. Apa katanya? Ayat 5 dan 6. Maleaki pasal yang keempat ayat 5 dan ke-6 bunyinya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Titik.
nomor wahyu dari Tuhan. Tunggu kedatangan ini. Lihat, peringatannya dahsyat. Ya. Membalikkan hati anak-anak kepada hati bapak-bapak kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Supaya jadi benar. Jangan sampai aku datang dan memusnahkan bumi ini. Wow. Kemudian, datanglah dia yang sebenarnya Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia itu Elia. Siapa tahu? Yohanes. Tadi kita baca pasal 10. Nah, kita maju di pasal 11. Pasal 11. Pasal 11 dari Injil Matius. Di ayat yang kedua, di dalam penjara nih, Yohanes sudah ditangkap. Ya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Bertanya apa? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Simple. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkaukah? Siapa dia yang dijanjikan? Sejak Adam, seterus-terusnya. Ya, engkaukah? Kenapa? Karena Yohanes hanya dapat informasi, pokoknya kamu ini pembuka jalan. Ya, siapa yang dibukain jalannya? Waduh. Ya. Engkaukah? Mungkin karena Yesaya 53 bilang muka Tuhan Yesus itu jelek, pasti Yohanes lebih ganteng. Ya. Maka itu Yohanes mungkin pikir, Yohanes sama Tuhan Yesus itu sepupuan. Sepupuan. Bayangkan. Mungkin, dan Tuhan Yesus itu adik. Yohanes itu lebih gede 6 bulan. Jadi Yohanes lihat Tuhan Yesus itu siapa? Adik sepupu. Ya, adik sepupu. Ini adik sepupu saya yang tukang kayu, gitu. Pernah beli lemari dan sebagainya. Dan mukanya juga jelek, gitu. Percaya nggak percaya bahwa dia itulah yang Mesias, Juru Selamat, yang dia bukain jalan untuknya. Maka ketika Yohanes dalam penjara, dia kirim muridnya untuk bertanya, apakah engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Dan Tuhan Yesus nggak bilang, betul, kasih tahu Yohanes, akulah orangnya. Atau dikeluarin KTP itu, itu Mesias, tulis di situ. Nah. Apa yang Tuhan Yesus jawab kepada Yohanes? Ini dia. Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Katanya, setelah murid-murid balik kasih tahu Yohanes, maka Yohanes langsung yakin, oke, benar, dialah yang saya diberi tugas untuk bukain jalan. Dialah. Dan terus kalau kita baca, terus di pasal 11, setelah murid-murid Yohanes pulang, Tuhan Yesus mulai bercerita tentang Yohanes. Tuhan Yesus cerita, apa katanya? Di antara semua orang yang dilahirkan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tidak ada yang lebih besar. Kenapa? Karena dia adalah Elia yang pernah naik kereta api ke surga. Bukan kereta api yang ini ya, yang di Gambir gitu. Itu nggak bisa ke surga. Paling sampai Surabaya. Tapi dia pernah naik.
Di ayat yang ke-13 dari pasal 11 tadi. Ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dialah batas, pembatas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia pembatasnya. Kayak kita batas buku gitu, pembatasnya. Dialah pembatasnya. Loh, kok Yohanes pembatasnya? Banyak orang masih salah. Memang Tuhan Yesus lah yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Alkitab bilang Yohanes. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Loh, kenapa bisa begitu? Karena semua janji perjanjian lama yang ribuan tahun itu, janji itu, semuanya selesai pada saat Yohanes tunjuk Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Finish. Selesai. Ya. Saya seringkali dalam seminar kasih umpama. Seorang ibu pergi ke mall, ya toh, dapat hadiah kulkas. Karena dia perginya naik Grab, jadi dia pulang ke rumah. Tapi dapat surat dari manajemen, kulkasnya akan dikirim. Ibu tunggu saja. Alamatnya sudah kami catat dan semuanya. Ibu tunggu saja. Janjinya sampai kapan? Ya sampai kulkasnya dikirim. Ya toh? Ketika mobil pickup dengan box besar di belakangnya datang ke depan rumah, kemudian turunlah orang dan tanya, "Ibu, lihatlah kulkasnya." Selesai. Jadi Yohanes itulah yang bawa pickup. Dan ketika dia tunjuk kepada Tuhan Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selesai sebenarnya. Ya, selesai. Nah, tetapi orang menolak. Itu persoalannya. Tuhan Yesus sampai ngomong gini, katanya ayat 14 dari Matius pasal 11. Ayat 14 bilang apa? Dan jika, waduh, saya cek di bahasa aslinya. Ini kata jika ditambahin atau betul ada di bahasa aslinya? Jika itu menunjukkan ada option lain. Jika, ya, saya bilang gini, jika minggu depan gempa bumi Jakarta, nggak usah banyak-banyak, 8-9 skala Richter, ini gedung roboh total, kita nggak kebaktian, ya, kalau minggu depan gempa bumi. Jika tidak, harus datang. Ya kan? Jika. Jadi gini, katanya, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ialah Elia. Jika kamu tidak terima dia tetap Elia enggak? Ya tetaplah. Oh, Elia ya Elia. Tidak tergantung sebenarnya dari mereka terima dia. Dia Elia alias Yohanes. Boleh kan orang pakai nama alias? Suhento alias Liao Henfan. Sama aja. Ya. Jadi, jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia. Jikalau mau menerimanya, Yesus itu Mesias. Raja Daud punya keturunan. Jika mau menerimanya. Tapi menolaknya. Jadi bangsa Yahudi akhirnya menolak Elia, Yohanes. Penjarakan dia. Ya, penjarakan dia. Wow. Mengerikan. Dan mengenai Yohanes ini adalah Elia, Tuhan Yesus pertegas di pasal 17. Coba lihat. Pasal 17 apa dia bilang? Ya, pasal 17 katanya. Di Injil Matius pasal yang ke-17 ya. Sebenarnya ini ya. Di pasal yang ke-17, pasal 17 itu biar ngerti dulu. Tuhan Yesus bawa 3 orang muridnya naik ke atas gunung. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan tiba-tiba di atas gunung itu Tuhan Yesus berubah. Katanya tubuhnya jadi bersinar-sinar. Mengerikan sekali.
Petrus dan 2 orang temannya ngeri sekali. Dan lebih ngeri lagi katanya, Musa dan Elia datang. Waduh, ini dua pendiri bangsa yang dihormatin amat sangat ini. Musa dan Elia datang. Dan pada waktu itu turun, ya, Tuhan Yesus pesen, jangan omong-omong, katanya. Jangan omong-omong bahwa dia adalah Mesias. Dan kasih batas waktu. Sampai kapan? Sampai anak manusia bangkit. Jangan omong-omong. Sampai anak manusia bangkit. Dan di situ kemudian dia bilang apa? Ini 3 orang muridnya lagi bingung. Ini kalau engkau benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat, yang sebenarnya adalah Allah Yehova sendiri, lalu mereka bingung begini. Ya no? Bukankah, katanya, ayat 10. Ayat 10 katanya, dari Matius pasal 17. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu, baru Mesias datang? Ya kan? Baru Sang Juru Selamat datang, Allah sendiri datang. Bukankah Elia harus datang dulu? Tahu nggak kenapa? Para ahli Taurat nggak salah. Karena mereka tahu di kitab siapa tadi? Maleaki. Maleaki itu terakhir, pasti yang paling sering dibaca. You know? Yang terakhir. Ahli Taurat, mengapa para ahli Taurat ngomong itu Elia harus datang dulu? Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia apa? Sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi, mereka yang menolak Elia akan juga menolak Yesus. Mereka yang menganiaya Elia alias Yohanes tadi, ya, juga akan menganiaya Yesus alias Mesias. Akan persis sama. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? It's okay. Nah, apa? Jadi akhirnya kita lihat. Nah, sekarang kita tahu, ya, mengapa Tuhan Yesus pertama kali bilang kepada murid-muridnya, beritakan Injil kepada orang Yahudi. Beritakan Injil kepada hanya Yahudi saja, nggak boleh menyimpang ke bangsa lain. Bahkan nggak boleh masuk ke kampung Samaria. Kenapa tahu? Karena kita kekurangan waktu untuk menjelaskan banyak hal, makanya perlu seminar atau blog kelas. Kenapa? Karena kalau sesuai dengan nubuatan yang di Perjanjian Lama, di kitab Daniel pasal 9, ketika bangsa Israel menyambut Yesus, Mesias, mereka menyambut dia, maka bangsa Yahudi akan masuk masa tribulation. Disebut juga dengan masa kesusahan Yakub. Ya. Dan sesudah itu barulah akan masuk ke dalam kerajaan anak Daud. Yang kemudian disebut kerajaan 1000 tahun. Nah, zaman gereja ini tidak ada. Zaman gereja ini tidak ada. Oleh sebab itulah maka di Injil Matius pasal yang ke-13, Tuhan Yesus bercerita ada 7 perumpamaan. Cerita di situ. Dari menabur benih sampai yang terakhir adalah nelayan yang menarik jala. Dan judul yang di atasnya selalu hal kerajaan sorga. Hal, rahasia. Sebenarnya itu adalah apa? Rahasia kerajaan sorga. Pada waktu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan itu, zaman gereja ini masih tersembunyi. Masih rahasia. Masih rahasia kenapa?
Karena Injil diberitakan dulu kepada bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi menerima, maka kita tidak ada. Kita lahir hampir 2000 tahun kemudian. Ya. Kalau orang Yahudi menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias mereka, Anda tahu apa yang akan terjadi? Yesus disalibkan nggak? Pasti. Karena itu dinubuatkan. Kalau Yesus diterima bangsa Yahudi, maka Romawi yang akan salibkan dia. Bangsa Roma akan melihat ini pemberontakan besar. Karena apa? Mereka mengangkat raja selain Herodes yang mendapat persetujuan dari pusat. Dan akan kirim pasukan. Israel akan diremukkan. Yesus akan disalibkan. Dan bangsa Yahudi akan dicecar habis 7 tahun. Itulah masa tribulation. Tetapi sesudah itu akan masuk ke dalam kerajaan anak Daud yang gilang gemilang. Kerajaan 1000 tahun. Akhirnya Rasul Paulus menulis di surat Roma, jikalau penolakan bangsa Yahudi saja mendatangkan berkat bagi semua bangsa yang lain, apalagi penerimaannya. Kenapa? Karena seluruh dunia, manusia di muka bumi saat itu, semuanya akan masuk ke dalam kerajaan anak Daud yang penuh damai. Yang semua kesusahan akan dihilangkan. Dan seterusnya. Wow, yang hebat sekali. Sebenarnya itu. Itu plan A. Itu plan A. Maka itu Tuhan perintahkan kepada muridnya, beritakan Injil kepada orang Yahudi saja. Enggak boleh kepada bangsa lain. Belum. Ya. Orang-orang Muslim dan kelompok lain yang tidak memahami akan hal ini, bahkan mereka bilang apa? Injil itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk bangsa lain. Karena ada banyak, ya loh. Wah, Tuhan Yesus melarang, nggak boleh. Ingat nggak? Ada janda yang minta, ya, supaya anaknya disembuhkan. Tuhan Yesus bilang apa? Dia akan mengambil roti untuk anak, dilemparkan kepada anjing. Ya, karena aku datang hanya untuk orang Yahudi. Oleh ini pengkritik Alkitab bilang, itu Injil kan untuk orang Yahudi, bukan untuk yang non-Yahudi. Oh bukan. Karena waktu itu dia fokusnya Yahudi. Kenapa? Karena penerimaan atau penolakan bangsa Yahudi ini menentukan segala-galanya. Kelompok Calvinis mulai bilang, masa Tuhan tidak maha tahu? Dia tidak tahu bahwa mereka akan menolaknya? Oh tahu, persis tahu. Tahu, persis tahu. Loh kenapa dia tahu dia masih mau kasih? Dia tahu nggak orang Yahudi akan menolak? Tahu. Tetapi apa? Kenapa? Kenapa Tuhan kecewa kepada mereka? Kenapa Tuhan kecewa kepada mereka? Karena Tuhan juga tahu. Tuhan juga tahu. Mereka memiliki opsi lain. Mereka memiliki opsi menerima. Tetapi mereka memilih opsi menolak. Mereka memilih opsi menolak. Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku seperti seekor induk ayam mau mengumpulkan kamu di bawah sayapku, tetapi kamu tidak mau. Tuhan tahu nggak orang Yerusalem akan menolak dia? Tahu, sangat tahu. Lalu kenapa Tuhan menyayangkannya sampai bilang Yerusalem, Yerusalem? Karena Tuhan juga tahu orang Yerusalem mempunyai opsi untuk menerimanya. Dan Tuhan sangat menyayangkan mereka memilih opsi menolaknya. Tidak mau ditolong olehnya. Maka Tuhan sangat kecewa. Tuhan sangat kecewa itu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di Matius pasal 17 ayat 9 berbunyi demikian. Waktu turun, wow, 3 orang murid. Bayangkan kalau kita yang dibawa Tuhan Yesus ke atas gunung, tiba-tiba Tuhan Yesus berubah lebih terang dari matahari. Waduh, ngeri juga ya toh. Dan mereka turun dan mereka bingung sekali. Ayat 9 dari Matius pasal 17 bilang apa? Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka,
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum apa? Anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ada batasnya, ada batas waktunya. Tidak boleh cerita katanya. Diam aja kalian, diam aja. Ya. Sampai anak manusia dibangkitkan. Dan yang lebih hebat lagi, kita dapatkan di dalam Alkitab. Berkali-kali Tuhan Yesus melarang murid-muridnya bercerita siapa dia. Siapa dia? Padahal mereka sudah tahu. Nah, coba kita lihat di Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ya. Ini Matius pasal yang ke-12 di ayat yang ke-15 dan 16. Matius pasal 12 ayat 15-16 bilang gini. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah hambaku dia, dan seterusnya. Seolah-olah banyak orang mengkritik. Kok Tuhan Yesus sepertinya nggak mau dia diberitakan? Lah kenapa pula dia utus muridnya untuk memberitakan lalu bilang jangan omong? Kenapa pula jadi begini? Nah, di mana rahasianya? Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang dari kerasukan setan, Tuhan Yesus bilang, setannya itu tahu dia loh. Setan bilang, engkaulah anak Allah begini. Tuhan Yesus suruh dia apa? Diam. Nggak boleh omong. Wih, kok diam? Nggak boleh omong. Kenapa tahu nggak? Tuhan Yesus tidak mau orang-orang pada zaman itu mengikuti dia. Karena politik dan karena perut. Tahu nggak? Ingat nggak Tuhan Yesus kasih makan 5.000-an orang lebih dengan cuman apa? 5 roti dan 2 ikan. Katanya selesai dari itu mereka cari-cari dia. Mau daulat dia jadi raja. Seru nggak kalau punya raja yang dengan 5 roti 2 ikan 5.000 lebih orang makan gitu ya nggak? Lebih hebat dari makan siang gratis. Hebat nggak? Betul nggak? Hebat dari itu. Makanya mereka cari-cari di mana dia yang kemarin kasih kita makan semuanya sampai lebih 12 bakul, di mana ya? Kita angkat dia jadi raja, bereslah semua kebutuhan hidup kita. Ya loh. Bisa sembuhkan orang dari sakit penyakit segala macam, lebih hebat dari dokter manapun. Ya toh, selesai semua kesusahan kita. Kita jadikan dia raja. Nah. Tuhan tidak mau mengkhotbahkan teologi sukses. Ya. Tuhan juga tidak mau menggandengkan gereja dengan politik. Tidak mau. Tuhan mau apa? Tuhan mau mereka bertobat. Bertobat dulu. Ya. Ini yang penting. Ini yang kekurangan dalam pemberitaan Injil sekelompok Kristen. Sehingga apa? Sehingga banyak orang Kristen salah kaprah tentang kekristenan. Tuhan Yesus mau ya, orang yang percaya kepada dia, itu tahu kebenaran dan tahu bahwa dia menyediakan hidup yang kekal lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan pandangan kita adalah pada itu. Pandangan kita adalah pada itu. Kalau nggak salah saya pernah khotbah di sini. Kenapa Tuhan tolong Sadrak, Mesak, dan Abednego cemplung ke dalam itu dapur api yang begitu dahsyat, katanya dinaikkan apinya sampai 7 kali lipat. Tapi 1 lembar rambut pun tidak hangus. Yang celaka itu malah yang gotong mereka hangus. Ya. Yang gotong mereka hangus. Lalu, kenapa para Anabaptis dibakar hangus semua? Lalu, betul nggak? Kenapa Michael Settler dibakar hangus? Jadi arang.
bukan Bipang. Apa? Mapang. Manusia panggang. Kenapa? Masalahnya di mana? Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar, Tuhan sebenarnya memperlihatkan kepada Nebukadnezar yang teramat sombong bahwa kamu menghancurkan Israel, menghancurkan Yerusalem, kau tak boleh bangga. Kalau bukan karena bangsa Yahudi menyakiti hatiku, mereka berubah setia menyembah berhala dari zaman Manase sampai Tuhan marah sekali. Kau tak mungkin bisa menyentuh mereka. Ya, ingat pada waktu zaman Hizkia, di zamannya Elisa, tentara Asyur sudah kepung berapa ratus ribu orang, ratus ribu pasukan. Hizkia sudah gemetaran, mati aku. Zaman dulu itu tahu nggak? Kalau kalah perang itu rajanya jadi bahan olok-olok, bisa ditarik pakai tali, tahu nggak? Di jalanan. Nggak heran kalau Hizkia ketakutan. Ya. Bahkan pembantunya Elisa pun ketakutan. Sehingga Tuhan perlu berkata, bukakan matanya. Elisa membuka matanya. Sekali lihat, ternyata malaikat yang menjaga sudah si Ahab. Sehingga apa? Baru dalam sejarah pernah terjadi. Ya. Dalam satu malam, berapa ratus ribu kalau salah, hampir 200 ribu lebih pasukan. 200 ribu pasukan itu Anda tahu nggak berapa banyak? Ya, kota Pontianak aja sekitar 500-an ribu jiwa. 200-an itu separuh kotanya. Itu pasukan yang banyak sekali. Ya, mati semuanya. Satu malam mati, dicekek sama malaikat. Mati. Ya, nah, kalau bangsa Yahudi bukan karena menyakiti hati Tuhan, ya, Nebukadnezar nggak bisa nyentuh mereka satu helai rambut pun. Lalu bangsa Yahudi dihancurkan, Yerusalem dihancur leburkan. Lalu Nebukadnezar sombongnya minta ampun. Mana ada Allah yang bisa lindungin umatnya? Maksudnya termasuk Allahnya Jehovahnya orang Yahudi. Nah, disitulah Tuhan kasih tunjuk. Oke? Ya, ada 3 orang yang berkata apa? Tuanku, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak mau menyembah. Mau apa? Ini bukan Nebukadnezar, makanya dia marah sekali. Nyalakan apinya lebih kencang. Berapa kali lipat. Yang lemparnya yang mati. Mereka 3 di sana jalan sana sini nggak apa-apa. Kok bisa ya api ya? Kayak ada apa begitu perasaannya. Nebukadnezar panggil mereka keluar. Dan dia berseru apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah lalu para Anabaptis dibakar. Michael Settler lah. Siapalah. Waduh semuanya. John Hus. John Hus dibakar hidup-hidup 100 tahun sebelum Martin Luther. 100 tahun sebelum Martin Luther. Wah. Tahu nggak apa yang terjadi? Dibiarkan mati. Kenapa? Beda lagi. Karena temanya beda. Temanya beda. Di perjanjian baru ini temanya apa tahu nggak? Kebenaran. Bukan kuasa Tuhan. Bukan kuasa Tuhan. Di zamannya Sadrak, Mesak, Abednego, temanya Tuhan yang berkuasa. Mereka umat dari Tuhan yang maha kuasa. Perjanjian baru, kita memegang teguh kebenaran. Kebenaran yang gimana? Kebenaran yang termahal. Kebenaran yang termahal. Berapa harganya? Berapa harganya? Kebenaran yang termahal berapa harganya? Ada nggak orang yang gini? Kau dikasih 1 ton emas, ya, tapi kau mati. Nggak mau lah. 1 ton emas untuk apa lagi kalau saya mati, betul nggak? Yang paling untuk orang yang saya tinggalkan. Nggak ada. Ya. Harga paling mahal itu nyawa kita, betul nggak? Harga paling mahal itu harga paling mahal itu kepalamu. Mau jual berapa kepala kamu?
Kalau kepala ayam murah, 1 kilo 10.000. 10.000. Saya beli untuk anjing saya. Ya, tapi kepala kamu mau nggak 10.000? Enggak lah. Gimana? Kepala anak kamu 100 juta. Mau nggak kepala anak kamu dijual 100 juta? Enggak mau. 100 miliar lah. Mau juga? Enggak mau. Waduh, jual kepala anaknya 100 miliar. Nah, harga paling mahal. Maka itu Tuhan membiarkan para pahlawan Anabaptis untuk berkorban. Ada satu bapak Anabaptis dibakar hidup-hidup bersama 2 orang putranya. Dan diikat nggak jauh lagi. Ya, bapaknya tanya, anakku, gimana baik-baik kalian? Baik, Pak. Baik, katanya. Kami baik-baik saja. Sebentar kita ketemu di sorga. Wah, itu dahsyat. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini. Kalau keselamatan, kebenaran adalah yang termahal, maka kita tidak mungkin akan melepaskannya. Apapun keadaannya, berapapun tawarannya, dan dalam siksaan apapun keadaannya, apalagi cuma sekedar kemiskinan dan lain sebagainya, ditertawakan oleh orang yang sudah memiliki kebenaran yang termahal itu. Amin. Nah, sekarang saya mau sampaikan. Tadi, plan A. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, artinya gini, pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, plan A selesai. Ternyata apa? Terbukti dia ditolak. Yohanes Pembaptis, utusan, ditolak, dipenjarakan, dan mati. Anda bisa bayangkan, seandainya, ini cuma andai aja, Indonesia lagi tegang sama Malaysia, lagi tegang. Lalu dikirimlah Menteri Luar Negeri ke sana ngomong-ngomong sama mereka gimana. Tiba-tiba kita dapat berita, Menteri Luar Negeri kita digantung sama Malaysia. Kira-kira ini satu bangsa ini gimana nih? Kita bilang apa? Ya udah, kalau begitu kita susun pasukan, menyerang ke sana. Itu. Jadi gini, Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, dipenggal kepalanya, yang Elias, ya alias siapa? Elia, Tuhan Yesus pun kemudian ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap, bahkan ditolak oleh imam-imam, ditolak oleh raja, kemudian ditolak oleh masyarakat. Ketika Pilatus bertanya, ini Yesus, ya saya sudah cek, nggak ada salah. Ini saya mau lepaskan dia, dicambuk kemudian lepaskan. Oke? Oh, nggak bisa. Dia harus, jadi mesti diapain? Salibkan dia. Loh, dia nggak ada salah loh. Pokoknya salibkan dia. Dia nggak ada salah loh. Pokoknya salibkan dia. Kamu bukan sahabat Kaisar kalau nggak salibkan dia. Takut juga Pilatus dengan omongan itu. Bawa nama Kaisar, dia ngeri juga gitu. Ya, akhirnya Pilatus bilang, oke. Kalau gitu saya nggak salah. Ya, mana baskomnya? Cuci tangan dia, ambil baskom. Yesus disalibkan. Final, ditolak oleh bangsa Yahudi. Selesai. Nah, setelah bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Sekarang plan B. Oleh sebab itu plan B apa? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang enggak, yang tadinya bilang apa? Jangan pergi ke bangsa lain. Ya. Jangan.
Hanya bangsa Yahudi. Dan tidak boleh ke kampungnya Samaria loh. Ya. Hanya bangsa Yahudi. Sekarang apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kok makhluk? Sampai ke cicak segala macam. Gitu. Segala macam kecoa semua. Ikut dengar. Cuma mereka nggak ngerti. Ya. Semuanya. Ada 4 amanat agung ditulis. Yang tadi itu Markus pasal 16, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang kedua di Injil Matius pasal 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Yang non Yahudi iya. Segala bangsa. Dan yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 1. Jadilah saksiku di mana? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau tidak ketemu ujungnya, balik-balik aja. Betul nggak? Nggak ketemu ujungnya, balik-balik aja. Dulu dari Inggris beritakan Injil, sekarang Inggris parah. Saya tunggu-tunggu aja. Mungkin ada yang jago bahasa Inggris mau dikirim jadi misioneri ke Inggris nih. Gimana? Siapa jago bahasa Inggris ini? Gimana? Pastorus. Jimmy boleh kita kirim. Ya, ini Jimmy di belakang. Dia kan jago bahasa Inggris. Kita kirim ke Inggris sana. Kita kirim. Dulu Inggris kirim misioneri. Enggak ketemu ujungnya, jadi kita kirim balik ke sana gitu. Ya, begitu. Beritakanlah, jadilah saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan amanat agung nomor 4 tahu nggak di mana? Injil Yohanes pasal 21. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, oke. Beritakan Injil kepada segala makhluk, Markus 16. Jadikan sekalian bangsa muridku, Matius 28. Bersaksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, Kisah Rasul pasal 1. Dan gembalakanlah domba-dombaku, Yohanes pasal 21. Karena orang percaya, karena orang menerima kesaksian, karena orang mau jadi murid, dan setelah jadi murid, belum mati, besok masih hidup, dan seterusnya. Maka kita perlu apa? Perlu jemaat. Anda perlu jemaat. Betul nggak? Karena belum mati. Belum mati. Kita perlu jemaat. Kenapa? Karena kita perlu pertemanan. Ya. Karena kita perlu diajar supaya memahami kebenaran lebih dan lebih lagi. Karena belum mati, Tuhan Yesus belum datang, banyak orang perlu diselamatkan. Maka kita perlu kirim orang keluar, memberitakan Injil. Maka kita perlu kumpulkan dana dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita kerjakan. Kita perlu seminar, kita perlu blog class, kita perlu semuanya itu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita perlu apa? Jemaat. Kita perlu jemaat. Nah jemaat ini plan B. Jemaat ini plan B. Yang tadinya tidak ada di dalam perjanjian lama ini dinubuatkan secara jelas. Tidak ada. Ini plan B. Sampai kapan jemaat ini? Sampai kapan? Alkitab kasih tahu. Ya, Roma pasal yang ke-11. Roma. Anda buka Roma. Ya. Roma pasal yang ke-11 ayat 25 omong apa? Roma 11 ayat 25 omong, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, rahasia. Apa katanya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai apa?
jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ini, zaman gereja ini adalah zaman open door kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dibuka. Open door. Jumlah bangsa-bangsa yang lain masuk penuh. Ya penuh bukan menurut kita. Kita nggak tahu penuh atau enggak. Kalau menurut Tuhan penuh, maka bunyi sangkakala akan ditiup. Tarat, 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 tarat. Wah, waktu itu kalau saya masih hidup, saya akan naik. Ya. Anda tahu di Bandung kita punya fasilitas namanya RAC. Yang di Kalimantan Barat namanya RBC. RBC singkatan dari apa tahu nggak? Remnant of Biblical Christian. Remnant itu apa? Sisa. Biblical Christian, orang Kristen, Alkitabiah. Jadi yang di Kalimantan itu sisa orang Kristen Alkitabiah. Yang di Bandung itu namanya RAC. Untuk disamarkan. Ya, orang kenal di situ nama Sundanya itu adalah apa? Rompok. Apa? Awi. Citiis. Nah, ini orang Sunda tahu nih. Rompok. Awi. Awi itu apa? Bambu. Rompok awi itu artinya pondok bambu. Citiis, nama tempatnya, Sungai Dingin. Tapi nanti kita di dalamnya akan kasih, tahu nggak nama lainnya apa? Rapture Anticipation Compound. Wah, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Itu namanya ya, namanya Rapture Anticipation Compound. Jadi itu compound untuk mengantisipasi apa? Rapture. Nanti habis pensiun saya tinggal di sana. Menunggu-nunggu bunyi sangka kalah. Ya, menunggu-nunggu bunyi sangka kalah. Yang mau ikut boleh daftar. Ada bunyi sangka kalah, teret, teret, teret. Sohento naik di sana. Nah, itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi itu plan B. Plan B. Ya. Plan A Tuhan, dia datang dan mengharapkan bangsa Yahudi menyambutnya. Dan akan segera berdiri kerajaan anak Daud yang gilang gemilang. Dan dia tidak mau murid-muridnya hanya mengikutinya karena masalah politik. Terus terang, banyak orang tanya sama saya, Pak, murid-murid kok mereka ngikut Tuhan Yesus begitu lama, 3 tahun lebih, nggak ngerti dia siapa ya? Oh, saya bilang, masalahnya sangat tergantung motivasi. Waktu mereka start awal ikut Tuhan Yesus kan guru. Wah, ini hebat juga nih guru ikut dia. Lama-lama mereka mulai yakin, nabi nih kelihatannya nabi. Tapi mereka berharap apa? Wah, ini calon bupati gitu ya. Ya, wah, ini calon gubernur gitu ya. Lama-lama mereka pikir ini gantikan Herodes nih. Ini gantikan Herodes. Tahu nggak apa? Maka itu Yakobus dan Yohanes punya mama itu kan masih I-nya Tuhan Yesus loh. Ya, I-nya nih nggak main-main nih. Wah, kadang-kadang inilah ya. Mereka mau main nepotisme. I-nya Tuhan Yesus datang sama dia, bilang Tuhan Yesus, nanti di dalam kerajaanmu, karena pikirannya sebentar lagi gantikan Herodes nih. Nanti dalam kerajaanmu, anak saya satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Walah, pendamping, bodyguard. You know. Tuhan Yesus ngomong sama dia, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Dan kadang-kadang orang berdoa tapi nggak ngerti doanya, betul nggak? Ya, gimana mau dikabulkan? Dia sendiri aja nggak ngerti. Kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Jadi Tuhan Yesus tidak mau mereka ngikutinnya itu karena politik. Dan Tuhan Yesus juga tidak mau mereka mengikuti dia karena ada iming-iming sesuatu di muka bumi ini. Coba bisa bayangkan. Ini yang dikhotbahkan oleh karismatik. Wah, dulu waktu saya muda, itu Jimmy tahu di Pontianak saya berapa gila. You know? Yeah.
Apa ya, ini dalam Yesus segala sakit hilanglah, ya toh. Segala sakit hilanglah dalam Yesus. Kalau dalam Yesus semua sakit hilang, semua orang akan jadi Kristen, betul nggak? Hanya untuk apa? Segala sakit hilang, betul nggak? Itu lebih hebat dari vitamin apapun, ya toh. Segala sakit hilang, bayangkan. Kalau percaya Tuhan Yesus akan jadi kaya, ya. Semua orang ikut Tuhan Yesus. No. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang demikian. Tidak pernah. Itu hanya orang-orang yang menjanjikan. Di dunia ini terlalu banyak orang yang memakai Tuhan untuk membohongin orang lain. Yang lebih gila lagi, menjanjikan apa? Akan dikasih 70 bidadari. Di surga bukan di bumi ini. Wala, saya bilang, bagaimana ya toh? Itu hanya orang yang gila seks yang mau percaya, ya kan? Ngawurnya minta ampun, ya toh? Tapi banyak orang percaya. Nah, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus mau apa? Orang percaya kepadanya bertobat dulu. Makanya Yohanes serukan pertobatan. Yohanes lihat kok banyak yang datang, marah dia. Ini bisa jadi bukan mau bertobat ini, bisa jadi. Makanya dia marah, dia sampai dibilang apa? Kapak sudah disediakan di bawah pohon. Kalau tidak menghasilkan buah pertobatan, kamu akan ditebang. Wala. Itu sebenarnya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus mengubah, ya, plan A-nya ke plan B sekarang, menyelamatkan semua bangsa. Suruh masuk. Masuk. Sampai jumlahnya penuh. Lalu kerajaan Daud masih tetap didirikan nggak? Bayangkan, murid-muridnya setelah bangkit masih tanya itu loh. Dia pikir mungkin murid pikirnya, ini bangkit nih. Wow, powerful. Ya nggak? Dengan kuasanya yang luar biasa. Di Kisah Rasul pasal 1 coba. Ayat 6 murid-muridnya ngomong gini lagi. Walah, ya, ini Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Maksud muridnya itu apa? Kami ini udah siap-siap jadi menteri loh. Gimana ini? Jadi enggak? Walah, Tuhan Yesus apa jawabnya? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada dibilang batal nggak? Nggak ada. Tapi kamu tidak perlu tahu, apa katanya? Ya, masa dan waktunya. Kenapa? Masa dan waktunya tidak ditetapkan. Tergantung kepada jumlah yang masuk. Tidak ditetapkan jumlah. Kalau jumlahnya masuk, cukup, go. Ya enggak? Makanya kalau mau Tuhan cepat datang, menginjil yang rajin. Biar yang masuk penuh. Gitu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Gereja adalah program Tuhan setelah bangsa Yahudi menolaknya. Dan kita adalah harapan Tuhan sekarang. Kita adalah harapan Tuhan. Pada plan B-nya. Plan B, jemaat berdiri. Dan jemaat adalah alat Tuhan sekarang untuk membawa sebanyak mungkin bangsa yang lain masuk sampai jumlahnya penuh. Dan tiap-tiap kita diberi kesempatan untuk berperan. Ya. Seberapa peran Anda dan seberapa peran saya? Terbuka. Tidak ada satu orang pun berkata bahwa saya dikucilkan, saya tidak bisa berperang. No. Anda diberi kebebasan untuk berperan. Di plan B Tuhan membawa semua bangsa untuk masuk. Ya, masuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh Tuhan, ketika membuka firman-Mu,
ketika mempelajari. Oh Tuhan, banyak rahasia rohani tersimpan di dalamnya. Tuhan ajar kami, pimpin kami Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memahami betapa Engkau menuliskan segala hal di dalam firman-Mu bagi kami. Tuhan, kami ingin memahami lebih dan lebih, sehingga kami meraba hati-Mu Tuhan, memahami keinginan-Mu. Tuhan, hidup ini singkat, tolong kami untuk melihat hidup yang kami jalani sebenarnya sangat singkat. Namun, biar singkat atau panjang, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menghidupi satu kehidupan yang mengefek pada keadaan kami nanti di kekekalan. Tolong kami Tuhan, pimpinlah kami. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.